Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan progres yang kami kerjakan selama ini tentang sistem penguncian pagar kos-kosan menggunakan RTC atau Real Time Clock serta monitoring dengan aplikasi website. Adapun anggota-anggota kelompok kami adalah Aditya Riki sebagai development team untuk website, Leticia sebagai QA atau Quality Assurance, dan juga Mia sebagai UI UX, Muhammad Afandi sebagai development web dan juga Arduino, Nur Anggraini sebagai UI UX, dan Yopan Eko Tumorang sebagai project manager dan juga development team untuk rangkaian Arduino. Adapun permasalahan klien adalah intinya klien ini ingin membuat sebuah sistem agar kos-kosannya itu lebih aman, karena selama ini kos-kosannya hanya menggunakan pagar sebagai sistem keamanannya, dan juga orang-orang yang ada di kos-kosan itu sering kelupaan untuk mengunci pagar jikalau malam hari. Solusi yang kami sarankan adalah untuk membuat sistem penguncian otomatis berbasis IoT untuk memperketat keamanan kos-kosan Harum, dan juga sistem ini akan dilengkapi dengan RTC atau Real Time Clock untuk dapat mengingatkan orang-orang di kosan kalau sudah malam. Spesifikasi teknisnya adalah platformnya website, bahasa pemrograman JavaScript, HTML, dan C, database-nya MySQL, toolsnya menggunakan Visual Code dan Arduino Uno. Kendala-kendala dalam mengerjakan proyek adalah sulit menemukan beberapa alat elektronik untuk membuat sistem penguncian otomatis, konfigurasikan semua alat elektronik Arduino, dan juga terkadang sangat sulit mengerjakan proyek sesuai timeline karena kendala alat dan kerumitan proyek tersebut. Belum dapat mengkonfigurasikan sistem Arduino dengan website, dan lain-lain. Adapun progres pengerjaan produk dapat kita lihat pada gambar. Pada front end-nya, gambar 1 adalah portal awal, gambar kedua login, gambar ketiga daftar, yang keempat adalah ubah password, dan juga yang kelima adalah tampilan dari embedded systemnya atau IoT-nya yang diimplementasikan di kardus dan nanti akan diimplementasikan di pagar. Progres pengerjaan produk backend dapat dilihat di gambar berikut, yaitu input ID dan password, input password system, ubah password system, clear password system, portal website, login website, ubah password website, tampilan dashboard user, build, data log. Ada 3 masalah paling rumit dalam project kami, yaitu menghubungkan sistem Arduino dengan aplikasi web, menyesuaikan codingan dari beberapa development team, dan juga konfigurasikan semua alat elektronik Arduino. Ini adalah 3 masalah yang paling rumit dan akan kami selesaikan dalam waktu singkat ini. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mencari referensi dari website, teman, kakak tingkat, YouTube, dan yang lain agar dapat menghubungkan website ke Arduino. Saling memahami isi codingan dan menyesuaikan agar pengaplikasian perangkat lunak dan sistem Arduino sesuai dengan yang diharapkan, dan juga lebih teliti agar semua rangkaian alat elektronik sesuai dan tidak salah penginputan pin, dan juga lebih teliti dalam menyesuaikan inputan Arduino dengan back-end Arduino. Adapun metode pengembangan perangkat lunaknya adalah di planning. Di sini kami mulai membuat perancangan sistem yang ingin dibuat, dan juga membuat fitur-fitur yang akan digunakan dalam pencapaian rangkaian yang telah direncanakan. Dan juga sprint, terdapat 6 sprint dalam proyek kami ini, dan juga setiap sprint akan mengevaluasi apa yang harus diselesaikan. Tiap-tiap sprint akan menyelesaikan beberapa fitur, dan juga ada menu closing. Di menu closing ini adalah testing dan juga documentation. Pada sprint 1, 2, 3 pada proyek dapat dilihat pada gambar. Sprint 1 itu adalah ada 6 poin, konfigurasi semua alat elektronik dan embedded. Jadi di sini difokuskan untuk mengkonfigurasikan alat-alat elektronik ke Arduino. Sprint 2 itu untuk menghubungkan satu sama lain alat elektronik tersebut seperti buzzer, LCD, dan lain-lain. Sprint 3 ini fokus untuk membuat front end atau tampilan depan pada proyek sistem penguncian kos-kosan secara otomatis, yaitu proses ubah password. Sedangkan untuk sprint 4 ini lebih mengutamakan pada proses ubah password website, input handling, data website, dan juga pembuatan sistem website. Sedangkan sprint 5 konfigurasi front end statis ke back end, konektivitas semua alat pada Arduino, menghubungkan Arduino ke
dengan website. Sprint 6 pengujian aplikasi web, pengujian sistem Arduino, pengujian konektivitas aplikasi website Arduino, perbaikan aplikasi dan sistem Arduino. Perkenalkan, nama saya Yopan Eko Situmorang, NIM 1411761. Adapun saya berperan sebagai PM, Project Manager, dan juga DT atau Development Team tentang rangkaian Arduino dan juga backend-nya. Adapun progres yang sudah saya selesaikan adalah saya telah berkoordinasi dengan klien tentang kendala dari mereka dan juga sistem apa yang ingin mereka buat, fitur-fitur seperti apa yang dapat mendukung sistem ini supaya berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Nah, dan juga saya memberi masukan kepada mereka tentang fitur-fitur yang terbaik itu sebenarnya seperti apa. Karena sebenarnya klien itu tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Saya juga memastikan agar sumber daya anggota saya itu selalu bekerja dengan optimal, agar tidak ada sumber daya anggota saya yang menganggur. Nah, saya juga memastikan agar setiap anggota saya itu bekerja sesuai roles-nya dan juga sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Karena timeline ini disusun sudah sesuai dengan target agar proyek ini selesai tidak mundur lagi waktunya, agar klien juga puas dengan proyeknya nanti. Tentang development team, saya dan salah satu teman saya itu Muhammad Afandi telah bekerja sama membangun rangkaian Arduino dan juga backend-nya. Nah, adapun backend ini sudah kami realisasikan, ada 4 fitur, ada 5 yang sudah kami kembangkan dan sudah saling berkomunikasi, yaitu yang pertama servo, yang kedua RTC, yang ketiga buzzer, lalu numpad dan juga LCD. Jadi kelima fitur ini sudah berkomunikasi dengan baik sesuai dengan yang diinginkan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, NIM 141171034. Sini saya sebagai backend developer dan sini saya akan menjelaskan rangkaian Arduino yang ada di tugas PPL kita. Di sini ada rangkaian Arduino. Yang pertama ada numpad, LCD, buzzer, breadboard, Arduino, dan servo. Nah, kegunaan setiap komponen ini yaitu pertama LCD untuk menampilkan password, numpad untuk memasukkan password, buzzer untuk memberi peringatan apabila 3 kali salah menyimpan password, dan servo ini untuk menarik kunci. Tapi servo ini juga hanya sementara untuk saat ini karena akan digantikan dengan solenoida yaitu penguncian otomatis. Nah, kita coba untuk pertama nih menginputkan password yang kita inputkan yaitu 1122, tekan D, sukses. Nah, servo akan bergerak, kita tekan D lagi untuk mengembalikan servo untuk ke kunci lagi. Nah, lalu kita ada juga untuk mereset password ataupun mengganti password, yaitu tekan A, kita masukkan password lama 1122, tekan D sebagai enter, kita masukkan password baru 1144, tekan D lagi, password terupdate. Lalu kita coba untuk memasukkan password yang baru lagi 1144, servo terbuka. Nah, kita kembalikan lagi, servo tertutup. Nah, apabila kita salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka buzzer akan bunyi. Kita masukkan yang salah, incorrect. Nah, password akan berbunyi. Buzzer akan berbunyi. Sudah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Nur Anggraini, NIM 141171088. Di proyek perangkat lunak ini saya sebagai UI UX designer di website. Di sini saya menggunakan Figma sebagai framework untuk membuat high fidelity-nya, lalu mengodingnya pada front end. Nama saya Mia Audina, NIM 1411732. Pada proyek pengembangan perangkat lunak ini, saya sebagai front end website.
Baik, ini merupakan tampilan pertama website kami, di mana pada portal ini user atau pengguna dapat login melalui button ini, dan ini merupakan footer pada website kami. Terdapat alamat dan nomor telepon Wisma Arum. Kemudian kita akan login. Nah, pada login ini seperti biasa user akan ditampilkan form untuk mengisi username dan password, kemudian masuk. Nah, untuk masuk sendiri seharusnya kita masuk pada halaman home, namun pada saat ini halaman home belum kami buat, sedang dikerjakan namun belum bisa ditampilkan. Pada navbarnya yaitu ada pilihan portal, login, dan setting. Nah, untuk ke setting kita ada tampilan dua pilihan, yaitu admin dan password. Untuk admin yaitu berisi penjelasan mengenai admin yang ada pada sistem ini. Nah, untuk saat ini penjelasan admin ini belum cukup lengkap karena ini merupakan masih sederhana, sangat sederhana sekali, dan ini belum sesuai. Untuk itu kita ke setting, dan di sini ada password. Di sini kita bisa mengubah password kita dengan memasukkan password lama, password baru, dan kemudian konfirmasi password. Kemudian kita akan batalkan atau kita simpan. Nah, untuk codingannya sendiri kita menggunakan framework Bootstrap karena untuk memudahkan kita untuk mengembangkan website ini lebih mudah dan lebih cepat. Untuk detail dari codingan sendiri nanti akan dijelaskan oleh backend kami. Perkenalkan, nama saya Aditya Riki Pratama. Saya dari kelompok PPL, yaitu proyeknya sistem keamanan penguncian untuk kos-kosan menggunakan Arduino Uno serta monitoring sistem informasi menggunakan website. Di sini di proyek ini role saya adalah backend, khususnya backend di website yang nantinya progres untuk selamanya. Mungkin bakal langsung ke penjelasan progres. Baiklah, ini adalah untuk dari segi codingannya. Di sini kami menggunakan Code Igniter versi 3 titik sekian untuk framework dari pengembangan aplikasi sistem informasi ini. Untuk controller, kami saat ini mempunyai 4 controller di sistem ini, yang dimana satunya adalah controller default, yaitu untuk index yang welcome ini untuk menampilkan index, dan juga model mempunyai 3 model untuk konfigurasi database-nya, dan juga untuk view kami mempunyai 4 tampilan, yang utama index, dashboard user, login, setting. Nah, untuk di controller home seperti biasa, di sini mempunyai function index, di mana index ini di public function index ini mempunyai meload model protokol. Dia pertama meload model protokol, model secure protokol, di mana model secure protokol ini untuk mengecek apakah dia ada sesi yang tersimpan atau tidak. Jadi kalau tidak ada sesi tersimpan dari user yang login, dia bakal direct ke login. Pada function ganti password ini pertama kali akan menjalankan form validation untuk mengecek inputan dari user apakah sesuai atau tidak. Sini adalah ID atau name dari form yang dibuat di view, dan ini labelnya, yaitu di sini adalah validation-nya. Nah, di sini akan menjalankan ngecek validasi. Jika salah, dia bakal lanjut ke view setting. Lalu di sini ada kondisi lain. Jika dia pertama kali, dia bakal ngecek apakah di model setting itu dia bakal ngecek apakah dia
sama dengan password yang lama atau tidak. Jika iya, dia bakal lanjut. Jika tidak, dia bakal mengeluarkan pernyataan kondisi password lama tidak sama, lalu load view setting. Jika iya, dia bakal menjalankan proses function save di model setting, di mana inputan new password si user tadi dijadikan MD5 langsung dan dijadikan data array dan diupdate ke dalam database di dalam tabel user. Nama saya Latisha, NIM 14117005 sebagai Quality Assurance dan Technical Document. Ini merupakan tampilan awal website, di mana ada tombol untuk login dan di bawahnya ada tentang Wisma Arum, alamat dan nomor telepon. Sekarang kita coba login. Username dan password harus yang sesuai dengan database. Jika tidak sesuai, akan ada notifikasi maaf email dan password salah. Sedangkan jika sesuai, kita bisa langsung masuk ke halaman datalog. Nantinya di datalog ini akan berisi catatan tentang kapan pagar dibuka dan ditutup. Sedangkan dashboard untuk kembali ke datalog, setting digunakan untuk mengubah password dari password yang lama menjadi password yang baru. Ini adalah proses penggantian password. Jika proses berhasil, maka tampilan akan kembali ke tampilan login dan kita langsung bisa memasukkan menggunakan password yang kita sudah atur baru. Akan masuk lagi dan kita bisa langsung coba logout. Nantinya akan keluar ke halaman login lagi. Untuk demonya atau implementasi alatnya, di sini kami menggunakan kotak untuk sementara dan akan diterapkan nanti di pagar kos-kosan. Di sini sistem meminta inputan password. Password yang disetting itu 1 2 3 4. 1 2 3 4. Di sini pertama dia tidak bisa dibuka. Setelah dimasukin passwordnya sukses, maka pintu bisa dibuka. Setelah kita pencet B, maka pintu akan kembali menutup dan dia tidak bisa dibuka. Jikalau kita ingin pengguna menginputkan password yang salah, maka misal kita inputin 1, maka incorrect. Dia minta input password lagi. Jikalau kita ingin input password salah lagi, maka incorrect dan minta input lagi. Jika sekali lagi salah, maka buzzer akan berbunyi berkali-kali, LED akan hidup, dan LCD akan menampilkan gagal maling. Untuk menginformasikan kepada penggunanya jikalau ada yang tidak beres dan ada pengguna yang tidak bertanggung jawab menggunakan sistem penguncian kos-kosan. Dan di sini kami juga menggunakan fitur ubah password, yaitu jikalau kita memencet A, maka dia akan meminta password lama. Kita inputin password lama yaitu 1 2 3 4. Dan dia meminta password baru. Kita inputin password baru misal 1 1 1. Password terupdate. Jikalau kita menginputkan password yang lama 1 2 3 4, maka incorrect karena password sudah diupdate menjadi 111 dan pintu tidak akan terbuka. Kalau kita inputin 111 password barunya, maka sukses dan pintu akan terbuka. Pintu bisa terbuka. Jikalau kita pencet B, maka penguncian akan otomatis terkunci lagi dan pintu akan tertutup secara otomatis.